Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1392 demi membalas dendam. Tuan Yusan. Ternyata adalah Tuan Yusan. Sungguh tamu jarang. Tuan Yusun, aku sudah berapa lama tidak pernah bertemu denganmu. Dulu setiap kali pertemuan teman-teman, biasanya tidak bisa bertemu denganmu loh. Memang begitu, Tun Yusan. Beberapa tahun ini kamu pergi kemana saja, kita bahkan tidak bisa bertemu denganmu di Provinsi Handong. Tuan Yusan, kali ini kamu harus minum lebih banyak sedikit, malam ini kamu tidak boleh pergi kemanapun lagi. Fiona, kamu hebat sekali. Bahkan Tuan Yusan saja juga bisa kamu atasi, kamu sungguh membuat kita iri. Tuan Yusan, tuan muda keluarga Hua. Dia adalah orang legenda di kalangan mereka. Alten Hua mempunyai identitas yang tidak bisa disinggung oleh siapapun. Bagi semua orang, dia adalah orang yang perlu dihormati. Sekalipun sekarang Suan sudah sanggup mengendarai Rolls Royce, di hadapan Tuan Yusan, dia tetaplah tidak seberapa. Keluarga Hua, itu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Donghai. Harta mereka sangatlah melimpah. Tuan Yusan terus saja adalah orang yang sangatlah legendaris. Ketika sekolah, semua orang sudah tahu bahwa Tuan Yusan bukanlah orang biasa. Entah ada berapa banyak lelaki yang menjadi bawahannya, dan entah ada berapa banyak wanita yang menyukainya. Sebagai pewaris keluarga Hua, kemampuan dan kedudukan Alten sangatlah membuat orang takut. Ini adalah tuan muda keluarga kaya yang sebenarnya. Dia bukanlah orang baru kaya yang bisa disamakan dengan Suan. Sekalinya Alten muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang, baik lelaki maupun wanita. Semuanya baik-baikan kepadanya, dan menyapa Alten. Di samping Alten, Fiona juga tampak sangatlah bangga. Dia tampak sangatlah berjaya. Menjadi wanita dari Tuan Yusan adalah impiannya, dan juga adalah impian semua wanita, namun sayangnya orang lain hanya bisa melihat saja. Fiona terlihat sangatlah cantik hari ini, dan sekali dilihat sudah bagaikan adalah titik fokus penting hari ini. Dia bisa berdiri di samping Tuan Yusan, tentu saja tidak boleh terlihat lemah. Fiona tahu bahwa selama ini dirinya terus iajang. Dia akhirnya menantikan pangeran tampannya. Pertemuan para teman lama kali ini dia harus menjaga Tuan Yusan dengan baik. Dia tidak boleh membiarkan wanita lain merebut Tuan Yusan. Dan kali ini Fiona menggunakan semua cara dan menyuruh Suan membawa Thomas kemari. Tujuannya yaitu ingin membalas dendam. Dendam yang sebelumnya. Ada begitu banyak temannya di sini, dan kali ini juga saatnya dia berbalik menguasa. Orang ini pasti akan dihabisi oleh Tuan Yusan dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Kali ini pulang mengapa tidak bilang terlebih dahulu, barulah kita bisa mempersiapkan untuk menyambut kedatanganmu. Li berkata dengan penuh rasa takut, dibandingkan dengan Suan, Alten barulah adalah tuan muda orang kaya yang sebenarnya. Suan yang tiba-tiba kaya begini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Kedudukan keluarga Hua bahkan kalau dilihat dari lingkup Provinsi Handong, itu juga sangatlah terkenal. Jadi kemunculan Alten mengundang semua teriakan dan kaget dari semua orang, karena tidak ada orang yang memberitahu mereka bahwa acara perkumpulan kali ini juga akan dihadiri oleh Tuan Yusan. Li awalnya ingin bertindak hebat di acara reunian kali ini, namun ketika melihat Tuan Yusan sekarang datang, dia langsung membaik-baikannya. Iya. Benar, sudah berapa lama akhirnya bisa bertemu denganmu lagi. Sungguh sangatlah merasa dekat. Hahaha, akhirnya kita para teman-teman bisa bermain bersama lagi. Li mencibir, melihat temannya yang bagaikan orang tolol itu. Tolol sekali. Apakah kamu punya kualifikasi untuk berdiri di samping Tuan Yusan? Sungguh meninggikan kedudukan diri sendiri. Apakah tidak melihat Tuan Yusan sampai bosan untuk mempedulikan kamu? Sungguh tidak tahu diri. Masih melongo kenapa, Suan? Aku bilangnya kamu, cepat nyalain rokok untuk Tuan Yusan. Sudahlah kalau aku saja, namun apakah kamu juga tidak menganggap Tuan Yusan? Li melirik ke arah Suan,
Bukannya kamu hebat, apakah kamu akan lebih hebat daripada akan aku lihat apakah kamu akan menyalakan rokok untuk Tuan Yusan atau tidak. Suan terlihat berekspresi seram, dia tidak menyangka Li mengadu domba seperti begini, dia tidak menyalakan rokok untuk Li dan ini terlihat Li dendam dan membuat dirinya berhadapan dengan Tuan Yusan, bukankah ini sedang menjebaknya? Bajingan ini, sungguh bukanlah orang yang baik. Kedudukan dan identitas Tuan Yusan tentu saja tidak bisa dibandingkan oleh Suan. Semua orang yang ada di sini sekalipun ditambahkan juga tidak ada yang berani macam-macam dengan Tuan Yusan. Jadi kemunculan Tuan Yusan membuat mereka merasa harus menunduk dan menghormatinya. Bagi sebagian orang yang iri dan dengki yang tidak suka dengan Suan, meskipun mereka sangatlah baik di mulut namun di dalam hati mereka sangatlah tidak senang. Mereka semua adalah teman sekolah, mengapa kamu bisa tiba-tiba menjadi hebat? Kami tidak bisa mengalahkan Tuan Yusan yang memang dari lahir sudah adalah tuan muda keluarga super kaya, namun apakah masih tidak bisa mengalahkanmu? Entah dari mana asal keberuntungan Suan, dia semuda ini sudah bisa menyetir Rolls Royce, ada banyak teman mereka yang sangatlah iri dan dengki. Namun di hadapan Suan, mereka pasti tidak akan mengatakannya, bermusuhan tidaklah bagus bagi mereka. Namun sekarang semuanya sudah berubah, Tuan Yusan sudah datang, Suan tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Yusan, tadi Suan yang sangatlah sombong juga berubah banyak. Iya, Kak Teddy, sekarang juga hanya kamu yang cukup berkualifikasi untuk menyalakan rokok untuk Tuan Yusan, hahaha. Cepat, masih tunggu apa? Suan, apakah kamu merendahkan Tuan Yusan kita? Hanya menyuruh kamu menyalakan rokok untuk Tuan Yusan saja, mengapa bertindak bagaikan seorang perempuan saja, apakah kamu bisa atau tidak? Lelia, kenapa? Kamu tidak bisa menunduk, apakah kamu tidak menghormati Tuan Yusan? Semua orang berkata, mereka menghajar Suan, bagaimanapun juga sebelumnya mereka satu level. Namun tiba-tiba Suan menjadi hebat, bagaimana mungkin mereka bisa senang? Herd mentality membuat mereka menjadi orang biasa, dan mereka juga pasti tidak akan membiarkan orang lain menjadi lebih unggul daripada mereka. Suan, kamu masih lihat apa itu? Tuan Yusan masih menunggu di sini, apakah aku masih harus mengingatkanmu? Fiona mengerutkan keningnya, dia melotot Suan, mengapa orang ini begitu tidak tahu diri? Sebelumnya bukannya kamu sangatlah hebat. Di hadapan temanmu, kamu melihat aku dipukul dan kamu juga tidak bertindak sama sekali. Sekarang kamu sudah tahu siapa bos yang sebenarnya bukan. Di hadapan Tuan Yusan, semuanya adalah sampah, begitu juga dengan kamu. Suan, kenapa kamu ini? Apakah kamu mau menyuruh Tuan Yusan menunggumu hingga tengah malam? Semua orang sedang melihatmu. Kamu cepatlah beri tanggapan. Kata Li, kenapa? Sudah punya uang dan tidak menganggap Tuan Yusan. Kamu sudah sehebat hingga tidak menghiraukan Tuan Yusan. Kamu hebat sekali, punya sedikit uang dan sekarang identitasmu juga berubah, bahkan teman lamamu juga tidak kamu anggap. Li menyindir terus di samping, dia memanas-manaskan suasana. Fiona melihat Suan dan Thomas. Hari ini dia menyuruh Suan untuk membawa Thomas kemari karena ingin membasmi mereka, dan masalah mereka sebelumnya masih belum berakhir. Dia menginginkan tanggung jawab Thomas dan Suan untuk masalah sebelumnya. Tuan Yusan datang, mereka semua tentu saja harus menundukkan kepala. Suan tersenyum dengan canggung, dia mengerakkan tangannya. Li, kamu jangan sembarangan bilang, Tuan Yusan ini siapa? Aku mana mungkin bisa dibandingkan dengan Tuan Yusan, hahaha. Suan tahu bahwa saat ini jika dirinya tidak menyalakan rokok untuk Tuan Yusan, maka dia pasti akan dikata-katai oleh orang lain. Ada begitu banyak orang yang menunggu dirinya malu, tujuannya pasti adalah untuk membuatnya terjebak. Yang namanya teman sekolah itu tidak ada yang mengharapkannya hidup enak. Jika dia hidup enak malah mereka akan merasa sangatlah tidak nyaman. Ini adalah sisi buruk dari sifat manusia. Tuan Yusan, aku nyalakan rokok untukmu. Suan bergegas mengeluarkan rokok dan korek api, dia memberikannya ke arah Tuan Yusan. Kamu menyalakan rokok dan aku wajib merokok.
Memangnya siapa kamu? Tuan Yusan tampak berubah. Dia melirik ke arah Suan dan tatapannya berhenti di Thomas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.